Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian diberikan kesehatan di masa pandemi ini ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah ngasih materi yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, tapi belum sempat Ibu jelaskan. Nah, insya Allah pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan linear. Nah, di sini ada persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSP. Nah, persamaan adalah kalimat yang terbuka memuat tanda sama dengan atau sama dengan seperti ini ya. Kalau misalkan eh, ada soal seperti ini dan pakai sama dengan, berarti itu disebut persamaan linear. Nah, sementara itu yang dimaksud kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Nah, seperti variabel X ini kita belum tahu nih variabel X ini nilainya itu berapa. Nah, seperti itu ya. Itu disebut kalimat terbuka. Nah, di sini Ibu punya contoh PLSP atau persamaan linear satu variabel. Yang pertama, 2x ditambah 10 sama dengan 0. Variabelnya adalah variabel x. Nah, di sini yang mempunyai variabel cuma satu kan, berarti ini adalah persamaan linear satu variabel. Dan contoh yang kedua yaitu 2t sama dengan 14. Variabelnya adalah t. Nah, ini tuh disebut persamaan linear satu variabel. Nah, di sini sudah ada sama dengannya, sudah ada sama dengan dan mempunyai variabel yang hanya satu. Kalau misalkan Ibu punya contoh seperti ini, yang nomor 3 yaitu 2x ditambah 5m sama dengan 6. Nah, ini tuh disebut persamaan linear dua variabel. Variabelnya itu adalah x dan m. Nah, ini tuh berarti disebut persamaan linear dua variabel. Kalau misalkan variabelnya ada 3, misalkan Ibu ditambah lagi di sini ditambah sama 3z. Berarti itu disebut persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti itu. Nah, pada bab ini dibahas mengenai persamaan linear satu variabel. Bentuk umum persamaan linearnya mungkin kemarin kalian sudah tulis ya, yang AX tambah B sama dengan 0. Dengan A, B anggota R, A tidak sama dengan 0, A adalah koefisien dan B-nya adalah konstanta. Nah, terus kalian juga sudah menuliskan langkah-langkah untuk menentukan persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Ibu langsung ke contoh soalnya, yaitu tentukan variabel dari persamaan berikut. Yang A, soalnya ada 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, di sini sudah jelas ya petunjuknya. Tentukan variabel dari persamaan berikut. Variabel di sini yaitu adalah variabelnya adalah x. Si x ini belum diketahui nih angkanya itu berapa. Berarti kita harus mencari tahu si x-nya itu angkanya berapa. Nah, dengan cara coba kita jawab, yaitu 7x dikurang 4 sama dengan 2x ditambah 16. Langkah yang pertama adalah kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nah, yang angka ini berarti adalah konstanta. Yang ada variabelnya itu berarti disebut variabel. Kita kelompokkan. Berarti di sini 7x berarti dikurang 2x sama dengan ini kan 16, ini kan dikurang 4. Berarti kalau misalkan pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan dan tandanya negatif, kalau pindah ruas berarti jadi positif 4. Kalau misalkan di sini tandanya positif, pindah ruas berarti tandanya jadi negatif seperti itu. Nah, setelah itu baru nih kita hitung 7x dikurang x, yaitu 5x sama dengan 16 tambah 4
20. Nah, setelah itu udah ketemu belum X-nya? Belum. Kita pakai langkah yang selanjutnya. Bagi kedua ruas dengan koefisien variabel. Berarti di sini koefisiennya adalah 5 kan? Karena yang 20 ini tidak mempunyai variabel. Berarti kita bagi nih kedua ruasnya dengan angka 5. Berarti dibagi 5, yang ini juga dibagi 5. Berarti ini 5 dibagi 5 habis kan? 1 X, bisa kita tulis X aja. 20 dibagi 5, 4. Berarti di sini sudah diketahui nih nilai variabel X-nya, yaitu adalah 4. Nah, seperti itu ya. Yang contoh persamaan menentukan variabel dari persamaan berikut. Nah, selain ada persamaan linear satu variabel, ada juga di sini pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tandanya itu berarti ada tanda kurang, terus ada tanda kurang dari, ada lebih besar, lebih dari, terus sedang atau tidak sama dengan. Nah, sedangkan pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat 1. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel contohnya masih misalkan sama kayak yang tadi ya. 2x ditambah 10, tapi harus pakai tanda seperti ini. Misalkan di sini Ibu pakai tanda kurang dari 0. Variabelnya yaitu tetap variabelnya adalah X. Misalkan ada contoh yang lainnya, 3T terus kurang dari, misalkan kurang dari 16. Variabelnya tetap T, tapi ini disebutnya adalah pertidaksamaan linear. Kenapa? Karena ada tanda kurang dari, seperti itu. Nah, bentuk umumnya juga pasti kalian sudah merangkum kemarin yang Ibu kasih materinya. Namun untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel hampir sama dengan mencari himpunan menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang tadi Ibu jelaskan, yaitu mencari nilai untuk variabelnya agar kalimat tersebut menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, langkah-langkahnya juga kalian pasti sudah menulis. Ibu langsung ke contoh soalnya saja. Di sini ada contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang A, 3x dikurang 4 kurang dari lebih besar dari 16 ditambah 8x. Berarti kita di sini akan mencari nih nilai x-nya itu berapa. Nah, caranya adalah kita jawab, kita tulis dulu 3x dikurang 4 lebih besar dari 16 ditambah 8x. Nah, caranya yaitu kurangi kedua ruas dengan 8x yang ini, variabel yang x ini. Berarti kita kurangi nih, 3x dikurang 4 dikurang 8x. Berarti kurang dari 16 ditambah 8x dikurang 8x. Karena kedua ruasnya dikurangi dengan 8x, baru kita jumlahkan. Kalau misalkan dijumlahkan atau dikurangkan, kita harus mencari variabel yang sama. Lihat di sini, 3x berarti sama 8x. Berarti kita tulis dulu negatif 4. 3x dikurang 8x yaitu negatif 5x lebih dari 16. 8x dikurang 8x habis kan, berarti tinggal 16. Nah, setelah itu kedua ruas ditambah dengan 4. Berarti di sini ditambah 4, di sini juga ditambah 4. Nah, berarti di sini 4 dikurang 4 dikurang 5x lebih dari 16 ditambah 4.
Berarti ini 4 dikurang 4 habis kan, berarti tinggal negatif 5x. 16 tambah 4 yaitu 20. Caranya sama kayak yang tadi. Bagi kedua ruas dengan negatif 5. Tanda pertidaksamaan dibalik. Nah, itu pakai sifat yang nomor 3, yaitu tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Berarti di sini nih lihat dibagi dengan yang ada variabelnya yaitu negatif 5x kan, berarti di sini negatif 5. 20-nya juga berarti di sini dibagi dengan negatif 5. Negatif 5 dibagi negatif 5 berarti udah kan habis nih 1, berarti tinggal x-nya saja kita tulis. Nah, terus kurang dari 20 dibagi negatif 5 yaitu negatif 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4. Boleh ditulis dengan x jika x kurang dari negatif 4 berarti x anggota bilangan real. Nah, seperti itu kalau pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, soalnya itu berbentuk soal cerita ya. Di sini Ibu punya contoh soal yang nomor 1. Ahli kesehatan mengatakan bahwa akibat mengisap 1 batang rokok, waktu hidup seseorang akan berkurang 5,5 menit. Berapa rokok yang diisap Fahri setiap harinya jika ia merokok selama 20 tahun dan waktu hidupnya berkurang selama 275 hari. Nah, perlu diingat juga 1 tahun itu jumlah harinya adalah 360 hari. Sebelum kita menjawab, kita misalkan dulu nih waktu hidup Fahri itu berkurang 5,5 x per menit ya. Dalam 1 tahun berarti berkurangnya 5,5 x dikali 360 menit. Nah, berarti kalau di sini kan Fahri setiap harinya Fahri merokoknya sudah 20 tahun. Nah, berarti di sini dalam 20 tahun 5,5 x dikali 360 dikali 20. Nah, langsung saja kita jawab. Berarti 5,5 x terus dikali 360 dikali 20 sama dengan 275 dikali 60 dikali 24 dulu ya, dikali 24 dikali 60. Nah, ini tuh dalam menit. Nah, tinggal dikalikan 5,5 x dikali 360 dikali 20. Coba berapa kalian hitung? Yaitu 39.600 x sama dengan yang ini juga 275 dikali 24 dikali 60 yaitu yang ini 39.600 ya, maaf salah Ibu. Nah, kalau yang ini 275 dikali 24 dikali 60 yaitu 396.000 x. Nah, coba kalian hitung juga ya. Nah, tinggal kalau misalkan seperti ini kita pindah ruas nih, x-nya kita pindah ke sini, berarti yang ini 396.000 ini kan kali ya asalnya, berarti pindah ruas jadi dibagi 39.600.
Nah, coba kita bagi, ini kan ada 0 nih, bisa kita coret 2, yang bawahnya juga 2. Berarti tinggal dibagi. Berarti 3.960 sama 396 kita bagi menjadi hasilnya adalah 10. Berarti jadi Fahri kan tadi Fahri ya. Fahri mengisap rokok sebanyak 10 batang setiap hari. Nah, seperti itu teman-teman untuk mencari berapa Fahri mengisap rokok setiap harinya, yaitu 10 batang. Nah, mungkin pertemuan hari ini eh, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.